semakin mendalam, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk ibadah minggu pada hari ini adik-adik. Yuk kita ibadah, jangan lupa disiapkan uang persembahan, Alkitab, hidung jemaatnya, dan tentu yang paling pasti adalah hati dan pikiran kita karena kita mau beribadah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bernyanyi dulu. Kita akan menyanyikan 3 lagu yang di medley jadi satu. Yang pertama Happy Ya, lalu Setinggi-tingginya Langit, kemudian Dalam Nama Yesus. Mari bangkit berdiri. Kita ketemu lagi hari Minggu ini adik-adik ya. Rasa ya adik-adik ya, gak pernah ketemu langsung gitu ya adik-adik ya. Jangan pada bosan ya. Ayo duduk yang baik adik-adik. Ayo. Itu ngapain lagi jalan-jalan? Ayo duduk ya. Ya adik-adik. Udah pada sarapan tapi ya semua ya. Ayo kita mulai ibadah adik-adik. Kita bernyanyi. Adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, ayat 1 dan 3. Amen.
Ini adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, sinar surga cemerlang, Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami, Ya sinarilah terang hati kami, agar layak agar layak menerima kehidupan menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Sekarang kita saksikan adik-adik yang membacakan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan kau perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh itulah. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Ayat 1, 2, dan 3. Percaya
kesalahan kami, Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan dulu adik-adik, kita buka kitabnya dan kitab Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 4. Ayo buka adik-adik. Perjanjian baru itu lama. Udah pada tahu ya? Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama baca yang di rumah, ikutin ya. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu. Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Benar nggak ada yang nyanyi tadi ya? Ya, benar lagu dari kata-katanya. Saya mau ikut Yesus walau keadaan susah, ya, bilang tadi ya. Sekarang kita bagi berdiri adik-adik. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang telah mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Tuhan Ibu, kita menyanyi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 363 bagi Yesus kuserahkan ayat 1 dan 2. Ya adik-adik, nah artinya diturunin dulu. Tadi buat pegang-pegangan ini artinya diturunin dulu. Kita dengarkan dulu surat dulunya firman-Nya. Ya dengar, perhatikan baik-baik ya. Jadi artinya ditaruh dulu dan pegang ya. Oke, sekarang kita dengarkan firman Tuhan oleh kakak dulu surat dulu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, jangan bosan ya, seperti yang dibilang tadi sama Amang Sintua Siregar. Walaupun sudah 1 tahun lebih kita hanya ibadah lewat YouTube, sekolah minggu, jangan bosan. Sekarang dengar firman Tuhan dulu, HP-nya jangan dilihat-lihat, jangan dipakai buat main yang lain, lihat yang lain. Kita mau dengar firman Tuhan dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman di ibadah minggu sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak disebut anak-anak Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka yuk Alkitabnya. Dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik ikutin baca dari rumah ya. Yang lorong 1 yang masih susah buka Alkitab bisa dibantu mama sama papa ya untuk buka Alkitabnya atau dengarkan dengan baik. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan sama Kak Asih? Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau Tiberias ya adik-adik ya. Bagaimana waktu itu murid-muridnya menjala ikan gak dapat. Akhirnya Tuhan Yesus menghampiri dan mereka dapat ikan banyak banget ya adik-adik. Nah adik-adik, waktu itu mereka bakar ikan ya, dan akhirnya mereka sarapan ya. Setelah dapat ikan, mereka membakar ikan bersama Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri waktu itu di danau Tiberias bersama murid-muridnya. Dan setelah sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus adik-adik. Bertanyanya berapa kali adik-adik? Ya betul, bertanyanya sampai 3 kali. Seperti waktu Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali adik-adik ya. Akhirnya Tuhan Yesus harus memulihkan Simon Petrus dengan pertanyaan sampai 3 kali. Ya adik-adik, dia mau melihat sebenarnya betul tidak ketaatan Simon Petrus mengasihi Yesus adik-adik. Bertanya, "Hai engkau Simon," dia nggak mau panggil Petrus. Tuhan Yesus manggilnya Simon. Ya adik-adik ya, dia mau mengenal dengan baik. Dia juga manggilnya sesudah sarapan karena dia tahu sebelum sarapan pasti Simon Petrus begitu repotnya. Setelah tenang, suasana enak, Tuhan Yesus bertanya, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" kata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, si Simon bilang, "Iya Allah, ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Nah Tuhan Yesus bukan hanya nanya, tapi dia memberikan satu tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi yang kedua, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon bilang lagi, "Iya Tuhan Allah, aku mengasihi engkau." Tuhan bilang lagi, "Ya, gembalakanlah domba-domba." Adik-adik, Simon ditanya lagi yang ketiga kali, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon sampai sedih. Sampai dia bilang, "Ya Tuhan, aku kan tahu bagaimana aku mengasihi engkau lebih dari mereka ini. Aku mengasihi engkau ya Tuhan." Kemudian Tuhan katakan apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, ini bagaimana Tuhan Yesus mau melihat bagaimana ketaatan Simon Petrus untuk mengikut dia. Yang terakhir akhirnya dibilang sama Tuhan apa? "Oke, ikutlah aku," katanya ya. "Ikutlah aku," katanya. Adik-adik, pertanyaan ini untuk menegaskan bagaimana ketaatan Simon terhadap Tuhan. Apa benar dia mau menggembalakan domba-domba Tuhan? Domba-dombanya seperti kita. Mungkin waktu itu murid-muridnya si Simon Petrus, kan banyak ya waktu itu murid dia ya. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita adik-adik sekolah minggu? Taat atau tidak kepada Allah? Adik-adik, di perjanjian lama juga ada seorang tokoh yang sangat taat kepada Allah. Adik-adik mau lihat siapa dia? Kita lihat siapa di perjanjian lama yang begitu taat. Kalau ini kita melihat bagaimana Simon Petrus ditanya sampai 3 kali dan mengatakan, "Iya, aku mengasihi," mau menggembalakan domba-dombanya, dia mau taat. Di perjanjian lama sebelumnya Allah sudah ada orang yang begitu taat kepada Allah. Mau lihat adik-adik? Kita saksikan ya. Oke. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran
dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin? Pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana kuperintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Adik-adik, tadi lihat siapa yang taat kepada Allah? Betul, Abraham. Dia disuruh pergi taat. Dia bingung dia akan punya keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Padahal dia nggak punya anak, tapi dia taat. Begitu taatnya Abraham kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dia ikut. Dia nggak ngoceh. Mau kemana sih? Aku nggak kenal tempatnya. Aku nggak tahu. Nanti di perjalanan aku nggak ngerti. Gak kayak sekarang adik-adik. Kalau nggak ngerti pakai GPS gampang. Kalau dulu zaman Abraham harus jalan kaki, harus naik kuda atau naik ontak lah yang mungkin zaman dulu ya adik-adik ya. Dia tetap taat melakukan itu. Apa yang diperintahkan Allah, taat. Dia tidak mau adik-adik membantah. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau taat seperti Abraham, seperti Simon Petrus? Kalau mau taat harus mau rajin beribadah, jangan bosan. Harus mau ikut sama dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa berkata seperti kepada Simon Petrus, "Hai Tumpal Jojo, ikut aku. Hai Wen, ikut aku. Hai Junifer, ikut aku. Hai Arno Laura, ikut aku." Siapa lagi dari sekolah minggu? Hai Yobel, Nehemia, Tere, ikut aku. Hai Noel, George, ikut aku. Ya, kalau mau taat harus seperti itu, supaya Tuhan Yesus bilang ikut aku. Ya, adik-adik sekolah minggu ya, jangan sampai tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Tuhan Yesus. Harus taat, baca firman-Nya jangan lupa, berdoanya jangan lupa.
Belajarnya juga jangan malas. Ya, harus tekun belajar, harus tekun mau berdoa, harus tekun mau dengarkan firman. Dan jangan lupa setiap minggu ikut juga ibadah sekolah minggu lewat YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukatani. Oke adik-adik? Nah, adik-adik sebelum kita berdoa, kita angkat pujian lagu yang tadi ya. Saya mau ikut Yesus. Adik-adik tahu kan lagunya? Nyanyi semua ya, bareng-bareng kita ya. Ayo Kak Asih. Suaranya kenceng ya adik-adik ya, biar kedengaran ke sini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, untuk kami belajar taat di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami guru-guru, bagi adik-adik sekolah minggu, bagaimana kami belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sungguh taat. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang taat dan mau mengikut Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi korbannya tentang apa nih adik? Ada bisa cerita nggak? Hah? Bisa cerita sama papa mamanya ya? Korbannya tentang apa tadi ya? Makasih adik-adik ya. Jadi kita mendengar, menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah ini. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1 dan 2. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah pada hari ini ya. Jangan lupa persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua untuk dibawa di ibadah minggu atau dikumpulkan dulu lalu diserahkan ke orang tua pada akhir bulan. Jangan lupa untuk minggu depan kita tetap ibadah lagi, dan kalau sedang ibadah duduk diam, tidak lari-lari atau tidak sambil makan dan minum ya adik-adik. Kalau begitu, dan minggu depan kita ibadah lagi.